Pak Yuli, gimana memulai usahanya ini sejak kapan? Tahu-tahu kok nang dindi ono Pak Yuli, nang kelurahan saat ini Pak Yuli, nang acara kikohan kemarin Pak Yuli, terus ngomong Pak Yuli wedhus iki sing endi ya? Ternyata Pak Yulianto. Pak Yulianto ini peternak, terus apa itu namanya, penyembelih kambing. Yang paling enak itu kelatak. Saya pernah bakar sendiri di sini, terus empuk karena drainnya itu balibul. Apa balibul? Balibul itu apa? Bawah 5 bulan. Oh, bawah 5 bulan. Kambing bawah 5 bulan. Awalnya gimana Pak Yuli mulai usahanya ini? Saya jadi peternak dari tahun 2008 dengan anggota ya kurang lebih itu, tapi peternak peternak klaster-klaster di rumah masing-masing. Itu ada anggota kurang lebih ada 10 orang ya, itu menjadi peternak di wilayah Cangkringan. Dari nol tuh, bukan orang kaya-kaya, pokoknya bos. Karena dari mulai pulang dari merantau itu wis ora ana gawean, jadi kita beralih ke beternak dan bertani. Mulai beternak 2008. Setelah tahun 2008 rasanya kok beternak itu menikmati hasilnya itu terlalu agak lama gitu ya. Terus kita mencoba untuk membuka catering dan akikoh. Membuka catering dan akikoh kita juga bermula dari nol. Bermula dari nol kita buka catering dan akikoh itu mulai tahun 2010 ya, 2010 awal 2010 sebelum erupsi. Sebelum erupsi itu kita sudah mulai buka ya, coba-coba. Waktu itu ya apa itu payura ya. Ya ternyata setelah kita coba ya yakin bahwa kita ya membuat catering dan akikoh ya tujuannya supaya dari hasil peternak kita bisa disembelih sendiri. Tidak tergantung kepada panennya, tidak tergantung pada pembeli dagang atau apa. Karena kadang dulu itu karena belum terlalu punya ilmu sing banyak gitu toh. Kalau pas mau panen itu bingung arep adol. Itu kan ya waktunya panen mau dijual kemana, dijual ke pasar lagi ya terkadang apa itu untungnya itu tidak sesuai dengan perhitungan. Sejak 2010 sampai sekarang mulai catering. Nah 2010 terus kita dari ya MLM mulut lewat mulut. Nah itu terus kerja keras tenanan ya, dari nol layu lah gitu. Alhamdulillah kita mengelola itu baru wilayah satu kecamatan Cangkringan waktu itu. Satu kecamatan Cangkringan ya alhamdulillah sudah pada merasakan hasil masakan kita. Kemudian ya repeat order. Jadi, saya punya tenaga catering dan akikoh yang dikelola oleh istri saya beserta tenaganya itu ada. Berarti masakannya itu ada standarnya. Ada tidak asal makan, tapi memang ada standarnya, bumbunya standar, tidak berubah, sehingga mereka yang pesen itu pesen lagi. Oh enak kok. Iya. Ya alhamdulillah itu kearifan lokal juga, tenaganya juga lokal. Pemberdayaan ini. Warga Pak Yuli. Masyarakat sini. Etok dari bos ini memberdayakan ya. Memberdayakan dari bos di usahanya sendiri. Dari 2010 itu ya saya memakai tenaga kerja lokal sini ya, yang dikelola oleh istri saya. Tenaganya ada yang tenaga tetapnya itu ada 4 orang, suruh masak sama yang tenaga yang membantu. Iya, warga sini juga, dan sampai sekarang juga masih menjadi
hanya tenaga kerja kita untuk mengelola catering dan paket. Ini mandiri loh, nggak ada campur tangan investor, tapi memang mulai dari kecil, tribik gitu Pak Yuli. Ya mandiri, namanya mandiri sejahtera kok ya. Mandiri sejahtera. Amin, gitu tambahin Pak Yuli. Mandiri sejahtera, amin. Itu ya awalnya sebenarnya master itu hadiahnya dari Ustadz saya ngaji dulu. Oh iya. Ustadz Fatur Rahmi itu orang Aceh, dulu takmir Masjid Suhada, itu memberi hadiah nama master. Ternyata master itu mandiri sejahtera. Sampai saat ini doa itu saya pertahankan untuk bisa mandiri dan menyejahterakan keluarga saya dan ya yang ikut bekerja dengan saya. Pak Yuli ini putranya berapa? Anaknya saya 3. Terus masih sekolah semua? Anak saya 3, itu ya putri semua, masih sekolah semua, sekolah di swasta juga. Tapi paling besar sekarang sudah kuliah di Batan. Oh, berarti ini peternak iso nguliah ke anaknya. Mantap. Nuklir. Boleh. Jalan Babarsari. Yang kedua sekarang masuk SMPIT. Terus yang anak yang ketiga SDIT. Tuh, duit semua dan bisa ya. Buah swasta. Ya alhamdulillah sampai saat ini ya masih bisa untuk memberikan biaya untuk anak-anak untuk berkuliah. Catatan, peternak swasta, anak-anaknya sekolah di sekolah swasta, dan itu bisa. Yang besar tuh juga mondok itu 6 tahun tuh ya, mondok 6 tahun. Dan itu semua juga dari usaha. Ya dari usaha peternak, catering juga dari peternak ya kan bertani juga. Ini Pak Yuri, ini kita juga ingin tahu agar teman-teman ini bisa mencoba untuk menduplikasi ya. Jadi kalau kita itu membangun usaha dari kecil, ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian membangun jaringan yang luas, kemudian terus belajar, atau bagaimana? Kok iso jadi seperti ini? Kalau bertani, beternak tradisional itu selama ini kan juga hanya kambing dipelihara, terus saat korban dijual. Nah ini kok bisa menghidupi anak sampai kuliah ini mesti nggak seperti itu, mesti bulanan ada repeat order dan lain sebagainya. Ini gimana kiat-kiatnya? Ya karena beternak kita dari hulu ke hilir ya. Dari awal sebenarnya saya ternak 2008 tuh ya, masalah pengalaman beternak itu belum begitu menguasai betul. Dan saya sudah semangat belajar untuk menguasai teknik beternak. Nah, kita ada pelatihan kita mengikuti. Ada pelatihan baik dari dinas ataupun swasta, kita juga mengikuti pelatihan cara beternak, standarnya beternak untuk menghasilkan hasil bulanan, hasil supaya ada hasil harian juga. Nah itu saya terus setelah tahun 2015 saya bergabung dengan peternak seluruh DIY itu, komunitas peternak kambing domba Yogyakarta. Di situ saya banyak ilmu di situ, dari mulai cara berternak dan sampai menghasilkan ternak itu cash flow-nya bisa ada hasil bulanan, hasil harian. Jadi berternak itu ya dari paguyuban itu kan ada pelatihan. Jadi saya ikut awal itu 2015 saya ikut Silatnas, silaturahim nasional di Kabusan sana. Saya mendaftarkan diri itu untuk ikut menjadi anggota peternak kambing domba Yogyakarta. Nah, saya dapat ilmu di sana. Ilmunya banyak itu, dari mulai peternak
kok ada ilmu juleha juga. Oh, apa itu juleha? Juru sembelih halal. Oh, Saya terus ikut juru sembelih halal. Saya ada pelatihan dari paguyuban. itu sudah tersertifikasi Iya. menyembelih secara benar. Untuk saat ini saya sudah tersertifikasi BNSP itu dari Batu Malang. Saya ya sertifikasinya tahun 2019 sih. Tapi sertifikasi dari grup sudah lama juga. Sertifikasi dari grup itu 2018 itu saya sertifikat pelatihan dari paguyuban peternak kambing domba Jakarta. Setelah itu ya meningkat lagi mengikuti pelatihan lagi di khusus juleha, khusus juleha DIY. Saya mengikuti pelatihan khusus di DIY. Terus setelah saya mendapat sertifikat juru sembelih halal DIY, nah itu ada kesempatan kita perlu berangkat ke sertifikasi BNSP itu di Batu Malang, di Batu Malang 2019. Ya alhamdulillah di sana saya nginep ada 1 minggu program pemerintah itu untuk bersertifikasi, dan hasilnya itu ya alhamdulillah kita lolos kompetensi untuk menjadi juru sembelih halal. Selamat Pak Yuli. Alhamdulillah sah menjadi juru sembelih halal. Oke, ini Pak Yuli, ini kan berarti ini catatan untuk kita semua. Kalau kita mau beternak yang sukses, itu jangan malu-malu untuk belajar, begitu ya? Betul. Jangan malu untuk belajar, terus meningkatkan kompetensi agar beternak kita itu semakin profesional. Ya. Pasti ada duitnya di situ. Iya. Kalau konvensional ya itu saja. Tapi ketika kemudian kita tingkatkan dengan pelatihan-pelatihan, cari ilmu yang banyak, cari relasi yang banyak, nanti hasilnya juga banyak. Itu ya. Memang gitu. Hasil dari ternak itu kita kan mengikuti paguyuban itu ya. Itu ada program lemu bareng. Program lemu bareng itu tinggal setting berapa modal kita. Kalau mau hasil bulanan ya kita per peta itu dibikin durasi supaya bulan ini saya harus panen di peta ini, bulan depan saya peta ini. Karena ada durasi panen itu untuk program lemu bareng itu saya mengikuti di paguyuban itu per 60 hari panen. Jadi per 60 hari panen. 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan panen. Nah, terus saya mendirikan bikin usaha juru sembelih. Pada saya itu sebenarnya tenaga dulu dari orang luar. Dari orang Luar ya. Bukan saya sendiri ya, tenaga dari saya dibantu dari Magelang sana. Tapi kan saya rasakan kok tak setiap ada orderan saya harus manggil, dan saya juga punya kesibukan. Terus saya ikuti pelatihan itu, saya bikin sendiri, saya sembelih sendiri. Ya alhamdulillah itu kalau untuk harian bisa dari juru sembelih. Karena kita berarti ada orang nitip disembelihkan juga ada? Bisa jasa sembelih. Jasa sembelih biayanya berapa itu? Jasa sembelih itu kalau kita nyembelih terus dikuliti, nyembelih terus dikuliti, terus dibersihkan kepala dan jeroannya itu 50.000. 50.000. Tapi kalau kita nyembelih terus dikuliti, kemudian diiris-iris, siap masak, nah itu 100.000. Wah, ternyata juru sembelih saja ada angkanya. 100.000. Wah. Sekarang gini Pak Yuli, ini kan tadi Pak Yuli menyampaikan usahanya itu dari hulu ke hilir, artinya ya memelihara kambing, terus menyembelih, jasa sembelih tadi, terus kemudian juga catering. Ini terus kita mau tahu, mungkin rekan-rekan juga pengen tahu Pak Yuli kira-kira dari usaha kambingnya itu, ini sekarang kambing berapa yang
pelihara? Nek di kandang itu dulu saya fokus berternak. Fokus berternak itu nek kandang utara sini sama selatannya 3 unit kandang. Berapa itu? Saya itu yang 300. 300. Kalau 300. Terus sekarang ini yang rekan-rekan sekalian pengen tahu, ini per bulan kira-kira berapa kambing yang keluar? Ya kalau per bulan untuk saat ini saya ya per harinya bisa rata-rata 3 itu lah. 3, misalnya dikalikan 30 berarti 90 kambing sebulan itu keluar dari kandang. Belum jasa sembelih, belum cateringnya. Wah, peternak iso sugih peternak. Kalau diilmui peternak berarti bisa. Kayak Pak Yuli juga membina petani-petani plasma gitu, petani-petani atau peternak-peternak lain gitu dibina. Ada plasma, ada apa itu klaster itu yang berminat ya. Berminat karena saya juga ikut di yayasan TPA loh. Yang ustad pengajar TPA itu yang pengen berternak ya kita latih berternak. Ada program yang mengikuti edukasinya paguyuban. Mau lemu bareng ya programnya lemu bareng. Berarti lemu bareng ki ora mung wedhuse. Ning uang ya lemu bareng. Ya, bersama-sama program Pak Yuli ini saya ketemu pertama masih kurus. Sekarang 2020 tambah gemuk kayak wedhuse. Ya, alhamdulillah ya di grup kita itu tidak ada yang namanya berternak itu nggak doyan makan ternaknya. Wah ini kuncinya. Nek peternak kambing harus mau makan daging kambing. Lah iya. Nggak ada peternak kita tuh yang nyirik dagingnya wedhus enggak. Semuanya ya. Apa ya? Banyak sunahnya lah peternak domba kambing itu. Sepakat. Ya karena kayak aku misalnya jualan kuliner, jualan sate, tongseng, mas gue doyan ora ya wedhus. Ayo doyan, ora doyan kowe maido aku. Oh, ora enak betul. Tapi ketika kita jual apapun kita harus merasakan dan kita tidak boleh nyirik. Iya, awakmu ora doyan kok didol. Iki hanya meso saja. Iya. Cuman di grup kita itu enggak ada ya. Dari di WA itu ada 250 di grup kita ya. 250 lebih ya. Semuanya doyan iwak wedhus. Tidak ada yang tensi tinggi, enggak ada. Yo, piye yo yang jenenge ternak iki karena kita sering silaturahim dari kandang ke kandang enake mung seneng. Enake mung ngopi. Ngopi merono ngopi. Yang kita kopi itu juga tidak sekedar minum kopi. Kita bertukar pengalaman, saling mengisi kekurangan, saling membantu marketing gitu. Itu sangat menyenangkan. Jadi di sini wong ternak sini mewah seneng berkumpul dengan para peternak. Ya begitu. Berarti orang ternak itu bisa sukses kalau diseriusi. Ya. Kalau selama ini jangan melihat ternak itu kotor, tapi Pak Yuli ini membuktikan dari nol, ya. Bukan dengan investasi yang besar, dari nol dia terus giat berlatih, belajar bagaimana cara beternak dengan profesional. Akhirnya dari kecil, dari nol, sekarang bisa memiliki kambing 300 dan tiap bulan itu kurang lebih 90 kambing keluar dari kandangnya. Ditambah lagi jasa penyembelihannya yang dilakukan itu juga menghasilkan uang. Bisa untuk mensejahterakan keluarganya, bisa untuk mensejahterakan keluarganya. Anaknya kuliah, sekolah di sekolah swasta, dan bisa dilakukan oleh Pak Yuli. Ya, kalau melihat dia sebagai seorang peternak, mungkin orang melihat memalingkan sebelah mata atau melihat sebelah mata saja, tapi ternyata ternak itu punya potensi yang luar biasa. Maka dari itu rekan-rekan sekalian, jangan takut untuk beternak, karena beternak itu
menyenangkan dan memberikan rezeki yang banyak. Terima kasih.